Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Guppy Farm. Ya, kali ini di konten kali ini saya mau bahas tentang 10 kesalahan bagi pemula di breeding guppy yang saya lakukan juga waktu awal-awal saya piara guppy. Ya, waktu saya awal-awal piara guppy itu saya melakukan semua kesalahan ini, jadi akibatnya ya gapi-gapi yang saya beli mulai dari indukan-indukan yang udah dewasa ataupun remaja yang saya beli pada mati ya. Ya, saya mau sharing pengalaman saya ini supaya teman-teman di luar sana yang mau pelihara gapi nggak terburu-buru pelihara gapi, belajar dulu. Jadi nggak merasakan banyak kesalahan, kegagalan ataupun gapi-gapinya pada mati. Ya, yang pertama saya tidak menggunakan air endapan. Nah, jadi waktu pertama kali saya pelihara gapi itu saya nggak pakai air endapan. Saya langsung isi air di sini. Kan saya pertama kali medianya ini ya. Saya isi air, airnya saya lihat bersih. Udah ikan saya masukkan, saya beli. Nah, kebetulan saya belinya waktu di pasar. Nah, saat itu ada beberapa yang langsung ngambang di atas. Yang ngambang nih, saya lihat yang ngambang di atas begini nih. Jadi dia nggak aktivitasnya nggak sehat kayak begini, tapi ngambang di atas diem aja. Nah, itu. Jadi itu saya teliti karena apa? Karena saya nggak pakai air endapan. Jadi saya langsung cemplungin aja gitu. Kan kalau kita nggak pakai air endapan itu kan zat-zat air yang di dalamnya yang kita nggak tahu mineral atau kadar apanya kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah endapkan airnya itu kan minimal zat-zat yang jeleknya itu kan larut apa tenggelam di bawah gitu. Terus air yang di bagian atasnya kita pakai ya untuk ngisi ini. Ya itu jadi kesalahan pertama yang saya lakukan adalah nggak pakai air endapan ya. Kemudian kesalahan kedua juga yang saya lakukan, saya beli ikan dari online juga coba, kan dibungkus tuh. Nah, buru-buru saya buka plastiknya, langsung saya masukin. Padahal harusnya di aklimasi. Aklimasi itu apa? Ya, aklimasi itu ikan dari wadahnya itu kita taruh aja di sini. Nah, semisal gini ya, semisal ini deh. Nah, misal ikannya ada di sini ya. Nah, ikan ada di sini, biarkan air air dari tempat bungkusan ikan itu di sini. Nah, kita tinggal langsung taruh aja di sini. Tetap biarkan. Jadi biarkan tenggelam, si ininya nggak tenggelam full ya. Nah, jadi masih di atas itu. Tujuannya supaya aklimasi suhu. Jadi ikannya nggak kaget, nggak stres. Jadi suhu antara air di sini sama di sini lama-lama sama. Jadi waktu ikannya kita rilis, kita lepas begitu, ikannya nggak stres, nggak kaget. Itu juga cara aklimasi ini sama sih saya terapkan sampai saat ini ya. Soalnya kemarin saya ada pengalaman di wadah saya yang ini. Sebentar. Nah, di wadah saya yang ini, saya udah terlalu pede nih. Wah, ikan saya aman nih sama kondisi air saya, air endapan saya juga ikannya aman. Jadi langsung saya ambil dari tempat sortiran, saya langsung masukkan ke sini. Saya nggak nyadar bahwa suhu di tempat galon-galon ini kan lebih kecil. Nah, suhu di galon-galon ini otomatis lebih hangat daripada suhu di tempat yang seperti itu yang luas. Air di sini dingin, saya langsung masukin ikannya pada loncat. Nggak langsung loncat sih, diem dulu, kelihatan gelisah, muter-muter di samping. Terus begitu loncat satu persatu. Nah, itu saya bingung kenapa kok bermasalah seperti itu. Ternyata karena ya itu saya tidak melakukan aklimasi. Jadi sampai detik ini juga saya masih melakukan proses aklimasi ya. Oke, itu yang kedua. Nah, kesalahan yang ketiga apa? Ikan susah beradaptasi. Waktu saya beli pertama kali, ini pengalaman saya. Semua saya ceritakan ini pengalaman saya ya. Waktu saya beli pertama kali, namanya orang seneng ya. Ikan, waduh saya liatin terus nih. Wah, saya liatin terus. Semua saya liatin. Tiap hari saya liatin. Bahkan mungkin satu hari itu setiap kali saya lewat saya liatin. Akibatnya apa? Ikannya stres. Ikannya gagal adaptasi. Jadi dia takut kita selalu ngelihat kita. Kalau sekarang kan karena udah terbiasa ya, ikannya udah terbiasa sama kondisi air di sini, bahkan udah terbiasa sama saya ngasih makan. Jadi mereka masih senang justru saya datang itu senang. Tapi kalau ikan gagal adaptasi itu ya seperti itu. Jadi ikan baru datang, dia harus berkondisi apa adaptasi sama lingkungan yang baru kan di tempat kita ini lingkungannya baru. Tapi sebelum dia beradaptasi udah kita liatin terus, kita oprek-oprek lah, kita kopok-kopok, kita maksud kita sayang ya, kita jaga, kita lihat, kita segala macam. Tapi ternyata salah. Berikan mereka ketenangan,
supaya mereka bisa beradaptasi. Contoh simpel aja, contoh simpel. Ini ya. Saya kan dari sini kemarin ada yang betina-betina di sini. Betinanya sudah beranak di sini. Saya kebetulan telat ngangkat, jadi saya angkat. Waktu pertama kali saya angkat, padahal ini air yang sama ya, lingkungan masih sama. Di sini, mereka langsung diem semua. Diem, nggak bergerak sama sekali. Bahkan saya datang sedikit, saya jalan sedikit, langsung wah, panik, panik, panik. Nah itu mereka belum beradaptasi tuh. Padahal cuman pindah dari galon yang sana ke galon yang sini. Nah, saya biarkan 1 hari, saya nggak utek-utek, saya nggak deketin, saya nggak oprek-oprek. Nah, sekarang udah mulai bisa adaptasi tuh. Mereka udah berenang normal lagi. Ya, udah mereka mau makan lagi. Ya, seperti itu. Apalagi ini ikan yang dari satu tempat ya. Apalagi kalau baru datang. Kalau baru datang itu penanganannya supaya cepat adaptasi. Kita taruh aja. Jangan kasih makan deh 1 hari, nggak masalah. Supaya mereka kelihatan aktif dulu, baru kita kasih makan. Soalnya kalau pertama kali datang kita kasih makan, pasti nggak mau makan biasanya. Karena mereka masih adaptasi dulu, masih takut, masih sama lingkungan baru, adaptasi sama air, sama lingkungan, sama segala macam. Nah, kita biarkan dulu mereka untuk adaptasi. Jadi, sesudah adaptasi baru kita lakukan pemeliharaan secara normal. Ya, itu kesalahannya itu yang ketiga ya. Nah, kesalahan keempat apa yang saya lakukan? Overpakan. Ini saya overpakan ini saya awal-awal tuh terlalu sering ya. Jadi di sini saya kasih makan. Waduh, masih mau makan nih, saya kasih lagi. Masih mau makan, saya kasih lagi. Padahal memang gapi itu eh, kalau kita kasih makan pasti makan. Tapi kan nggak semuanya. Jadi ada yang tersisa. Kalau sekarang kan di bawahnya agak bersih ya. Nah, itu di bawahnya tersisanya banyak makanannya. Karena saya menggunakan Polaret ini, ya, butirannya halus. Jadi otomatis sisa pakannya nggak gitu kelihatan. Tahu-tahu di bawah udah banyak aja. Tuh, ini nggak belum saya sipon ini. Nah, bawah tahu-tahu banyak. Mereka beraknya juga banyak. Airnya tercemar sama amonia. Jadinya sakit. Overpakan itu di saya itu problem pertama yang paling parah deh. Jadi kena fin rot, jadi kena white spot, ikan kuncup. Wah, semua penyakit saya udah ada waktu itu. Saya bertanya sama teman-teman saya yang dari teman-teman di komunitas Facebook. Mereka bilang overpakan, overpakan. Akhirnya saya mengikuti caranya, saya kasih makan sedikit, sedikit, sedikit. Nah, sekarang untungnya ikannya sehat semua. Ya, itu juga saya terapkan ke semua ikan saya. Kasih makannya sedikit, 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 tapi nggak sering-sering juga sih. Sehari itu 2 kali sampai 3 kali. Ya, itu kesalahan yang keempat, overpakan. Kesalahan kelima yang saya lakukan, apa? Lampu ini saya nyalakan terus 24 jam. Ya, lampu ini saya nyalakan 24 jam. Pemikiran saya kenapa? Waduh, ini airnya dingin nih. Saat saya pertama kali beli kan musim hujan tuh. Semua di komentar di grup Facebook, di grup-grup mana juga pada komentar, ikannya banyak yang kena mati nih, kena white spot karena kedinginan. Saya pegang airnya, oh ya dingin. Malam dari saya terlalu dingin, siang terlalu panas. Jadi saya nyalakan ini 24 jam. Tujuan saya, pemikiran saya, kena lampu ini sedikit anget, jadi ikannya aman. Pemikiran saya seperti itu. Ternyata itu salah. Kenapa saya bilang salah? Setelah saya baca-baca, saat lampunya nyala ini, ikan kan aktivitas terus nih. Dia bergerak ke sana kemari, ke sana kemari. Mereka tidak ada waktu istirahatnya. Karena mereka tidak ada waktu istirahat, otomatis mereka cepat lelah, daya tahan makin cepat turun. Ya, cepat sakit lah, gitu. Jadi, setelah ini tuh ada lagi. Ini lampu nyala terus. Di sini jadi banyak lumut dulu. Wah, parah lumutnya. Kalau bisa lihat tuh di ujung-ujung itu. Ya, tuh di ujung itu. Nah, udah lumut banyak, terus sempat tumbuh alga juga di tanaman agak ganggang ekor tupai saya. Ada alga juga. Ini karena apa? Karena lampu. Lampu ini saya nyalakan 24 jam waktu itu. Setelah saya tahu, baru saya nyalakan secukupnya. Bahkan lampu ruangan di saya, itu saya nyalakan terus. Tujuannya supaya ikannya kerasa hangat kalau malam. Nyata salah. Sekarang, lampu ruangan saya hanya nyalakan 6 jam sampai maksimal 8 jam. Lampu ini saya nyalakan hanya waktu saya ngasih makan. Mungkin cuma 1-2 jam saya nyalakan, dan itu saya matikan lagi. Efeknya ya ini, lihat, bisa dilihat. Bebas dari lumut.
Alga juga nggak ada di tanaman ekor tupai saya. Dulu ekor tupai saya sampai banyak alganya kalau sempet lihat di konten-konten saya sebelumnya ya. Ya, itu yang kelima, lampu nyala terus. Yang keenam, kesalahan keenam yang saya lakukan apa? Telat ngelihat ikan saya yang sakit. Nah, dulu kan belum banyak wadah seperti ini ya. Belum banyak. Nah, dulu masih satu akuarium ini, saya telat ngeliat ikan sakit. Biasanya kalau ikan sakit itu dia nyendiri di ujung sana, di ujung sana. Saat yang lain bergerak bebas, bergerak cari makan, senang ke sana kemari, dia bergerak dia disembunyi di ujung sana, di bawah, bahkan di sebelah tempat filter itu juga tuh di situ. Biasanya gitu. Nah, saya telat tuh ngeliat ciri-ciri ikan sakit kayak gitu. Saya biarkan aja. Nah, terus udah gitu ternyata kenapa? Sakitnya menyebar ke yang lain. Kuncupnya nyebar, sakit kuncup, bahkan ada yang kena white spot nyebar, kena fin rot juga nyebar, jadi kemana-mana. Jadi sempet saya di sini itu saya sempet pelihara berapa ya? Kalau nggak salah awal-awal tuh hampir 30 ekor gitu indukan. Saat 30 ekor saya pelihara di sini kena white spot, kena segala macam, setengahnya hampir habis. Untung saya angkat semua, saya obatin dan bersyukurnya selamat ya beberapa. Ini sampai sekarang nih, ini ikan lama saya semua ini yang di sini nih. Ini ikan yang pertama kali saya belajar, mulai dari susah-susahnya mereka kena penyakit, kena segala macam sampai sembuh ya ini, mereka semua ini. Oke, terus itu yang ke-6, telat mendeteksi ikan yang sakit. Yang ke-7 apa? Malas sifon. Jadi saya sempat dilema ya. Saya sempat melihat salah satu konten bahwa eh, kalau ada lumut-lumut di sini biarin aja. Kalau ada kotoran-kotoran di sini biarin aja. Itu buat sumber makanan segala macam. Jadi saya biarkan lama-lama keterusan deh. Jadi saya malas sifon. Saya terlalu takut bersihin lah, saya terlalu apa. Nah, justru itu salah. Karena saya full indoor dan saya makannya full pellet atau saya Artemia instan dulu pellet ya. Kalau nggak saya bersihin, itu jadi sumber jamur. Kalau bekas sifon-sifon tuh nggak saya bersihin jadi sumber jamur. Saya dulu pakai informasi, oh sifon itu seminggu sekali aja cukup. Ternyata di saya enggak, saya 3 hari sekali saya sifon. Ya, efeknya kan saya jadi sehat. Selain itu dilihat juga bersih, enak ya. Nah, jadi itu yang ke-7. Malas sifon, telat sifon. Ya. Ya. Yang ke-8, saya itu melakukan kesalahan ini juga hal bodoh sih sebenarnya. Jadi saat saya ngelihat ini air saya kotor, waduh ikan saya mulai sakit nih satu persatu. Yang saya lakukan bukan mengambil ikan yang sakit dan dikarantina, tapi yang saya lakukan adalah ngambil semua ikan yang sakit, saya taruh di tempat, akuariumnya saya bersihkan semua, terus saya isi air baru, saya berharap, wah air baru nih, kondisi ikan pasti sehat nih, seger. Ikannya saya masukkan lagi ke sini. Yang terjadi apa? Sama kayak poin yang keberapa tadi ya? Ketiga ya. Ikannya gagal adaptasi karena apa? Karena air baru semua. Jadi total semua air baru, ikannya baru lagi, udah ikannya sakit, gagal adaptasi. Kena air baru harus adaptasi lagi. Yang ada malah mati. Sakit lagi lebih parah lagi, mati beberapa. Nah, jadi kalau teman-teman semua mau ganti air, saya sarankan. Mungkin ada beberapa yang ganti air total aman. Ya, itu bagus berarti. Tapi saya sarankan lebih baik ganti air itu hanya 20% sampai 30%. Paling banyak 30%. Nah, setelah diganti 30% itu dibuang, masukkan air baru. Jangan semua. Kalau kita mau bersihkan akuarium pun triknya sama. Airnya disedot dulu, kita taruh di wadah, misalnya kita taruh di galon-galon gini, keluarkan dulu airnya ke sini, pilih air yang tengah ya, pakai selang gitu supaya bersih. Nah, terus udah gitu ikannya taruh di situ. Air yang kita ambil tuh kira-kira harus 70-50% ke atas deh, 70% 50%. Nah, sisa air yang di sini kita bersihkan total, kita buang, baru air yang lama kita masukkan lagi, akan kita masukkan, baru kita tambahkan air endapan. Itu saya lakukan sampai sekarang saat saya mau ganti kuras ini, kuras akuarium, mau bersihkan akuarium ini. Itu saya lakukan sampai sekarang dan bersyukurnya ikannya sehat-sehat aja ya dengan cara saya seperti itu.
Oke, itu tadi yang ke-8, yaitu kesalahan saya ganti air total. Yang ke-9, tidak misah burayak. Jadi dulu saya nggak ngerti. Saat ikan punya anak di sini, saya pikir dikasih tanaman air begini, udah aman nih, ikannya pasti aman. Saya biarkan aja beranak di sini. Kok habis ya? Beranak kok habis ya? Nggak saya pisahkan seperti ini. Kalau sekarang kan saya pisahkan di wadah-wadah seperti ini. Dulu saya belum punya wadah-wadah seperti ini. Belum ada. Dan saya pemikiran saya masih yang penting dikasih tanaman air aman. Ya udah saya kasih tanaman air. Yang ada saya hanya dikasih mungkin hanya 3 sampai 4 ekor. Sisanya habis karena memang jantanan besar-besar di saya kan banyak. Nah itu kesalahan saya yang ke-9 itu nggak misahin buraya. Jadi burayanya saya biarkan aja. Nah, terus kesalahan 10 ke-10 yang kesalahan terakhir yang saya lakukan apa? Setelah saya ngerti bahwa oh iya dipisahkan burayanya, dipisahkan betina yang hamilnya, saya pun masih melakukan kesalahan. Jadi misalnya ini ya, gini betinanya saya pisahkan nih, sini udah ya. Terus betinanya sudah beranak, anaknya sudah saya angkat ke wadah ini burayanya. Betinanya masih di situ, langsung saya angkat, betinanya langsung saya masukkan ke sini lagi. Ini saya ceritanya dulu ya, saya belum pelihara garon dan belum ngerti permisahan strain ini. Saya cemplungin di sini semua. Betinanya saya taruh sini lagi, langsung. Jadi misalnya hari ini beranak tadi pagi gitu ya, sorenya langsung saya angkat, saya cemplungin lagi. Pemikiran saya apa? Oh kasihan daripada mereka sendiri-sendiri nggak ada temennya, mending saya kasih temen supaya mereka happy. Ternyata itu salah. Karena apa? Jantannya langsung ngejar-ngejar mereka lagi. Kan gapi ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, jantannya itu hobi sekali ngawin betinanya. Jadi kalau ada kesempatan dia ngawin betina. Nah dia nggak peduli tuh betina yang sehat ataupun yang enggak. Sama seperti manusia. Saat baru melahirkan tuh biasanya kondisinya drop. Gapi juga sama, ikan gapi. Saat baru melahirkan tuh biasanya kondisinya drop. Kita harus kasih makan yang cukup. Kita harus bikin dia tenang. Baru kondisinya nyaman. Kondisi sehat. Nah itu biasanya kalau kayak begini-begini, ini kan ini baru lahiran nih. Maaf. Ya ini baru lahiran, baru lahiran, baru lahiran. Ketika ikan baru lahiran ini, biasanya saya biarkan dulu di wadah ini, biar mereka sendirian, kita kasih makan, kita bersihkan airnya, selama 3 hari. Tujuannya supaya mereka sehat, aktivitas normal, baru akan saya kembalikan ke wadahnya. Kalau dulu kan saya masih pakai akuarium ini ya, jadi cemplungin sini semua. Kalau sekarang sudah bisa-bisa. Jadi kayak ini nanti bakal kembali ke sini. Nih, kejantanannya lagi. Setelah 3 hari. Karena apa? Begitu saya masukkan pasti langsung dikawin lagi sama jantannya, dikejar-kejar lagi. Kalau kondisi ikan tidak sehat, kita masukkan begitu langsung sakit. Saya nggak sedikit ya, banyak betina yang waktu awal saya belajar itu mati karena seperti itu banyak sekali. Jadi bukan berarti sekarang saya bisa punya begini, 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 begini itu eh, mudah, instan, gampang, enggak. Ada prosesnya semua. Ada prosesnya saya belajar, saya nanya ke yang lebih ahli, ke YouTube belajar, bahkan masuk-masuk ke grup. Saya praktekkan, gagal lagi. Sampai mungkin ada 1 bulan kayaknya. 1 bulan lebih sedikit. Saya banyak kegagalan, banyak indukan mati, banyak buraya mati, banyak betina mati, banyak sakit. Bahkan saya juga nggak ngerti obat-obatan, nggak ngerti cara merawat ikannya juga. Mungkin satu bulan sampai 1 bulan setengah deh. Nah, itu masa-masa saya belajaran sampai akhirnya saya menemukan settingan saya sendiri. Ya, jadi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin masih mau pelihara gapi, baik itu hanya sekedar hobi ataupun mau buat fokus di breeding gitu ya. Nah, hindari 10 kesalahan yang saya tadi lakukan. Minimal kalau menghindari 10 kesalahan itu kita bisa punya piara gapi dari awal sampai lahiran dan indukannya betinanya tetap sehat. Kan tujuan gapi, kita pelihara gapi itu ikannya happy, kitanya happy. Gitu. Ya, jadi saya saranin aja
Kalau misalnya buat hobi sih nggak masalah mungkin ya. Kalau buat hobi tinggal ditaruh sini, kalau ada yang mati tinggal diangkat, anaknya biarkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk breeder pemula yang masih mau belajaran, kita ikutin aja step-step yang mungkin di luar sana juga banyak teori-teori atau pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mau berbagi pengalaman cara mereka breeding gapi. Ya setidaknya ini pengalaman yang saya punya, yang saya lakukan. Kan saya sudah berapa ya? Sudah 4 bulan inilah, 4 bulan ini pelihara gapi. Nah, dari 37 indukan, sekarang saya hitung tadi itu sambil sortir itu udah 1.700-an ekor beserta burayak-burayaknya ini, baik yang cendolan ataupun yang strain-strain ini. Ya, itu. Jadi hindarinlah minimal 10 kesalahan yang tadi saya sebutkan supaya piara gapi itu bisa seperti minimal seperti saya lah. Ini saya bukan berhasil ya, saya masih belajar. Kita sebagai breeder gapi itu belajar terus kok. Selalu ada trouble kita belajar, ada trouble kita belajar. Karena settingan orang lain, breeding di tempat orang lain belum tentu sama yang kita copy 100% sama. Terus kita bisa lakukan dan sukses. Semua tergantung dari kita pegangannya gimana. Mau proses air lah, mau proses ngurus ikannya lah, caranya gimana, itu tergantung kita lagi. Jadi kita patut belajar dan belajar supaya menemukan settingan yang pas supaya kita bisa bikin ikan gapinya beranak pinak seperti ini dan banyak. Tujuannya beranak pinak banyak dan sehat, bisa besar dan kita bisa urus. Kita kalau bisa punya kualitas, ini tujuan bisa gini kan kita cari kualitas nih. Namanya selective breeding nanti itu. Ya, dapat kualitas kan seperti saya bilang kemarin kan happy juga kalau dapat kualitas. Oke, itu aja paling 10 kesalahan yang dulu saya lakukan. Saya berusaha membagikan ini supaya teman-teman di luar sana nggak melakukan hal yang sama. Minimal bisa meminimalisir lah kesalahannya seperti yang saya lakukan dulu. Oke, kalau mau ada tambah-tambahan bisa di kolom komentar. Kalau mau ada sharing pengalaman juga bisa di kolom komentar. Kita bahas-bahas sama-sama aja deh. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sampai sekarang masih setia melihat konten-konten saya. Ya, tuh. Saya selalu melihatkan ikan-ikan saya. Ini hari ini saya nambah lagi nih 3 indukan yang baru masuk ke persalinan menunggu lahiran. Ya. Nah, ini settingan farm saya yang ini pembesaran semua ini. Udah disortir berdasarkan usia. Ya, sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang selalu nyaksiin video saya. Bagi yang ngasih komentar, ngasih like juga, terima kasih sekali. Maaf kalau ada salah. Dan kalau berkenan boleh deh di subscribe ya channel saya supaya kalau saya bagikan pengalaman itu tersampaikan ke teman-teman dan mungkin teman-teman bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Ya, oke. Terima kasih semuanya dan terima kasih terutama yang nonton sampai akhir ini nih. Oke. Selamat malam.